Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinis Cianti, NPM 719212722. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dalam pembangunan jangka panjang pertama telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, maupun nilai usaha koperasi. Koperasi juga telah terlihat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat dan sekaligus mulai dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Keadaan tersebut tercermin antara lain dari peningkatan jumlah dan ragam koperasi, jumlah dan ragam dalam bidang koperasi, jumlah simpanan anggota, jumlah modal usaha, serta jumlah nilai usaha koperasi. Kemajuan pembangunan koperasi ini cukup mengembirakan karena telah menunjukkan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha yang berperan secara aktif dan terlibat lebih luas dalam berbagai kegiatan ekonomi, serta sekaligus telah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang pada umumnya masih terbatas kemampuan ekonominya. Keadaan ini antara lain merupakan hasil dari berbagai kebijaksanaan perkoperasian, kebijaksanaan makro, dan sekaligus peran tersebut ditempuh melalui program pembinaan kelembagaan koperasi dan pelatihan magang, penyuluhan dan penerangan, pembinaan dan konsultasi, serta ditunjang pula dengan berbagai kegiatan penelitian perkoperasian serta kebijaksanaan makro, baik di bidang fiskal, moneter, maupun sektor real berupa pekreditan substitusi atau proteksi. Sesuai dengan tahapan pembangunan nasional dalam pembangunan jangka panjang pertama, peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi pada masa itu masih besar, terutama ada kegiatan yang bersifat perintis dan kegiatan perekonomian lainnya yang belum sepenuhnya mampu dilaksanakan sendiri oleh gerakan koperasi. Kebijaksanaan pembinaan usaha koperasi sejak rencana pembangunan 5 tahun pertama yang diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan program pengadaan pangan nasional melalui koperasi unit desa, didukung dengan pemberian kredit pengadaan pangan beserta penyediaan jaminan kredit yang kemudian telah memberikan sumbangan besar bagi tercapainya swasembada beras sejak tahun 1984. Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional yang ditandai oleh kemajuan yang pesat di berbagai sektor di luar sektor pertanian, bidang usaha koperasi juga turut berkembang. Dewasa ini, lingkup bidang usaha koperasi mencakup baik usaha pertanian maupun usaha non-pertanian, seperti industri pangan, penyaluran pupuk, pemasaran kopra, pemasaran cengkeh, pemasaran susu, pemasaran hasil perikanan, peternakan, pertambangan rakyat, kerajinan rakyat, penyaluran BBM, penyaluran semen, usaha pakaian jadi, usaha industri logam dan tambang rakyat, pemasaran jasa telekomunikasi, pemasaran jasa kelistrikan pedesaan, penyaluran kredit canda kulak atau bisa dibilang KCK, penyaluran kredit tebu rakyat, intensifikasi TRI, dan lain sebagainya. Sumbangan koperasi secara nasional dalam pengadaan maupun penyaluran beberapa komoditas penting cukup besar. Kemudian, Gerakan Koperasi Indonesia telah memiliki organisasi tunggal, yaitu Dewan Koperasi Indonesia atau bisa disebut Dekopin, yang berfungsi sebagai wadah perjuangan dan pembawaan aspirasi bagi kepentingan gerakan koperasi. Selain itu, selama PJP 1 juga telah terbentuk prasarana penunjangan bagi PJP 2. Prasarana penunjangan tersebut diantaranya adalah Institut Manajemen Koperasi Indonesia dan Akademi Koperasi sebagai lembaga pendidikan pencetak sarjana dan kader pembangunan koperasi yang ahli di bidang manajemen koperasi. Modal penting lainnya dalam pengembangan koperasi pada pembangunan jangka panjang kedua adalah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan koperasi yang selaras dengan pembangunan di sektor-sektor lainnya dalam upaya membangun koperasi yang maju dan mandiri. Pada prinsipnya, Undang-Undang Perkoperasian yang baru memberikan keleluasan yang lebih besar kepada gerakan koperasi untuk menentukan arah pengembangan usaha agar makin sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para anggota. Di samping itu, pemerintah tetap memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan dalam rangka memandirikan koperasi. Selanjutnya, ada tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan koperasi. Meskipun banyak hasil yang telah dicapai dalam pembangunan koperasi selama pembangunan jangka panjang pertama, masih banyak pula masalah yang belum terselesaikan, yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan penanganannya dalam pembangunan jangka panjang kedua sebagai tantangan untuk mewujudkan cita-cita perkoperasian seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hingga saat ini, karena berbagai alasan ekonomi dan non-ekonomi, koperasi pada umumnya belum dapat melaksanakan sepenuhnya prinsip koperasi sebagaimana yang telah dicita-citakan, sehingga koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat belum dapat mengembangkan sepenuhnya potensi dan kemampuannya dalam memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Di samping itu, berbagai kondisi struktural dan sistem yang ada masih menghambat koperasi untuk sepenuhnya dapat menerapkan kaidah ekonomi guna meraih dan memanfaatkan sebagai kesempatan ekonomi secara optimal. Sementara itu, terbukanya perekonomian nasional terhadap perkembangan perekonomian dunia diperkirakan akan menghadirkan perubahan-perubahan besar dalam tatanan kehidupan ekonomi nasional. Persaingan usaha akan makin ketat, peranan ilmu, pengetahuan, dan teknologi meningkat, tuntutan akan sumber daya masih yang berkualitas untuk mengantisipasi dan merencanakan masa depan meningkat pula. Kedudukan dan keberadaan koperasi makin terintegrasi dan berperan menentukan ke dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, tantangan dalam pembangunan koperasi adalah mengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang sehat, kuat, maju, dan mandiri, dan memiliki daya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang berujung pada meningkatnya perekonomian nasional dengan memperhatikan kedudukan koperasi baik sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral dari tatanan perekonomian nasional. Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Dalam ini, koperasi sebenarnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Namun, kenyataannya koperasi masih menghadapi beberapa hambatan struktural dan sistem usaha untuk dapat berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan, antara lain dalam memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.